Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan CRX Media. Kali ini kita akan meneruskan kisah cerpen yang berjudul Jerit Menyeramkan Gadis Berkuncir bagian kedua. Setelah kejadian demi kejadian seperti foto yang terjatuh, suara-suara aneh yang berlalu lalang dan jari tiba-tiba muncul di laci. Mengapa kejadian-kejadian aneh itu terjadi pada diriku? Singkat cerita, aku ceritakan kejadian demi kejadian itu kepada temanku Joni. Joni merasa aneh mendengar cerita dari kejadian yang kualami. Kemudian Joni mengajakku ke dokter psikiater yang tidak jauh dari rumah kami. Namun kami tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sepulang dari dokter, kami kedatangan tamu dari tetangga kami, Bijah namanya. Dia berjualan sembako di seberang rumah kami. Beliau berusia kisaran 55 tahun. Dia bertanya tentang keadaan kami. Karena berita tentang Dino sudah menyebar di masyarakat. Setelah kami beberkan kejadiannya, lalu Bijah bertanya tentang diriku. "Din, kamu sepertinya sedang kurang sehat," ucapnya. "Iya Bi, akhir-akhir ini lagi banyak kerjaan," ucapku untuk menutupi kejadian yang kualami. Namun Bijah sepertinya tahu apa yang aku alami. "Gini loh Din, sebetulnya Bibi mau cerita dari kemarin-kemarin, tapi kelihatannya kamu sibuk terus," ucap Bijah. Nampaknya ada sesuatu yang serius yang mau disampaikan Bijah. "Oh, emang apa Bi?" ucapku. "Jadi, sebelum kamu tinggal di sini, beberapa orang yang tinggal di sini tidak lama, karena katanya sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Oleh karena itu, rumah ini dijual murah, padahal rumah ini terbilang masih baru," ucap Bijah yang logatnya Sunda. Karena dia asli Cianjur. Sedikit aku merinding. Aku bertanya terbata-bata, "Emang kejadian apa Bi?" "Bibi gak begitu jelas Din. Ya, katanya sih sering lihat anak perempuan berambut panjang yang dikuncir," ucapnya. Seketika badanku terasa bergetar. Terbayang masih jelas sosok foto anak perempuan yang kulihat di rumahku. Lantas Joni temanku bertanya pula pada Bijah, "Masa sih Bi? Aku belum pernah melihat sosok atau bayangan perempuan di sekitar rumahku Bi. Memangnya siapa anak perempuan itu Bi?" tanya Joni. Bijah pun menjawab, "Saya kurang begitu tahu ya John, soalnya Bibi baru 5 tahun tinggal di sini. Tapi gak pernah lihat anak perempuan di rumah ini. Coba aja tanya ke Pak RT. Mungkin beliau punya informasi soal rumah ini," ungkapnya. "Baik Bi, terima kasih infonya. Kami akan baik-baik saja di sini," ucapku karena aku tidak mau membuka tentang kejadian yang kualami. Setelah mendapatkan info Bijah, malamnya kami coba untuk mencari petunjuk ke rumah Pak RT yang rumahnya tidak jauh dari rumah kami. Namun kami harus menyusuri gang-gang kecil untuk sampai ke rumah beliau, karena di sini termasuk permukiman padat penduduk. Tidak lama kami menyusuri gang. Tiba-tiba rambutku seperti ada yang menarik sangat kencang sampai aku menjerit, "Au!" Dan aku terbanting dari motor. Kemudian Joni secara spontan berhenti dan segera membangunkanku. "Din, kenapa kamu?" Aku masih belum bisa bicara saat itu karena menahan rasa sakit di kepala dan di bokongku. Kemudian orang-orang berdatangan untuk menolongku. Karena kebetulan rumah Pak RT sudah di depan mata, aku minta untuk dibawa ke rumah Pak RT. Setelah aku diberikan obat oles dan air minum hangat, aku belum bisa menceritakan kejadian barusan. Aku mencoba menenangkan diri. Namun terlintas di pikiranku akan ada kejadian apa lagi yang akan menimpaku setelah ini. Aku semakin ketakutan. Terjadi pergolakan pikiran antara takut dan was-was. Benar saja, tak lama kemudian datang sebuah motor yang berhenti di rumah Pak RT yang kemudian mengutarakan maksudnya. Sepertinya terlihat ada yang urgent.
Pak RT, minta tolong. Anak saya Rani tertimpa tangga dan kepalanya berdarah dan butuh pertolongan untuk ke rumah sakit, ucapnya bernada gelisah. Pak RT dengan sigap berkata, Rani yang masih TK. Waduh, harus cepat dibawa ke rumah sakit. Saya telepon mobil desa dulu untuk menyiapkan mobilnya dan membawa ke rumah sakit. Rupanya saat ayahnya sedang memperbaiki lampu, Rani yang masih kecil bermain mendorong tangga besi dan jatuh mengenai kepalanya. Entah bagaimana kejadiannya, tapi yang jelas pikiranku semakin kacau. Joni rupanya mengetahui apa yang kurasakan. Dia mencoba menenangkanku dan berkata, apakah kejadian yang menimpamu barusan ada kaitannya dengan Rani? Dia mencoba menduga. Aku berkata dengan pelan, benar John, barusan rambutku seperti ada yang menarik sampai terasa sakit sekali. Bahkan sampai sekarang pun saya masih terasa pusing. Dan kamu lihat sendiri, ada warga yang membutuhkan pertolongan karena kepalanya bocor tertimpa tangga. Aku takut John. Kemudian Johnny berkata, sabar Din, mudah-mudahan Pak RT punya solusinya. Kemudian setelah ayah Rani meninggalkan rumah Pak RT, kami pun berniat menceritakan maksud kedatangan kami saat itu. Aku menceritakan kejadian demi kejadian kepada Pak RT, walau masih dalam keadaan masih pusing dan memar di bokongku. Aku berharap Pak RT punya informasi tentang kejadian yang kualami. Kemudian Pak RT yang sudah sepuh itu bercerita, sembari mengingat-ingat informasi tentang rumah itu. Begini Dek, memang betul, banyak rumor yang menceritakan keanehan tentang rumah itu. Kebetulan yang tinggal di rumah itu dahulunya adalah pendatang, jadi tidak ada saudara-saudaranya di sini. Yang tinggal di rumah itu adalah Pak Arto dan Bu Nengsi. Beliau memiliki anak perempuan, namun anak perempuan itu memiliki keterbelakangan mental. Dia mengalami kesulitan dalam berbicara dan telat dalam berpikir, sehingga orang tuanya mungkin merasa malu. Sebelum memutuskan mereka pindah, ada juga berita tentang kejadian yang menceritakan anak perempuan itu menghilang. Konon orang tuanya sudah mencari kemana-mana, namun belum juga ditemukan. Sampai kedua orang tuanya meninggal pun anak itu belum ditemukan. Kami menghela nafas panjang mendengar cerita dari Pak RT. Namun hanya informasi itu yang kami dapatkan. Kemudian kami pamitan karena sudah larut malam dan aku butuh istirahat. Sepanjang malam pikiranku berputar-putar memikirkan kemana anak perempuan itu pergi. Kenapa dia seperti mengejarku? Hingga kulihat jam dinding yang berdetak menunjukkan pukul 12 malam dan aku pun tertidur. Keesokan harinya saat ku terbangun, aku terkejut melihat di meja samping ranjangku tergeletak jarum suntik dan beberapa obat yang tergeletak tidak beraturan. Ku amati dan ku pegang jarum itu. Ini pasti bukan milikku. Aku bergegas membawa jarum itu ke Johnny. Ku ketuk pintu kamar Johnny. John, John. Johnny pun membuka pintu dengan rambut acak-acakan dan mata yang masih terlihat kurang tidur. Dia berkata, ada apa Din? Kamu sudah membaik. John, ini jarum suntik dan ada beberapa obat-obatan di mejaku punya kamu tah, ucapku sembari menunjukkan benda itu kepada Johnny. Lantas dengan santai dia berkata, itu pulpen kan milikmu Din. Kamu masih ngigau ya? Saat kulihat lagi ternyata benar, yang kupegang adalah pulpen milikku. Aku terkejut dan merasa aneh. Kulihat dengan seksama pulpen itu sembari kembali ke kamarku dan memastikan lagi obat-obatan di meja. Saat kulihat, obat-obatan itu benar-benar hilang alias tidak ada satupun. Aku terdiam termenung apa yang terjadi pada diriku. Aku berbaring sembari melihat langit-langit, memikirkan harus bagaimana aku. Apa aku harus pindah rumah? Haruskah aku jual kembali rumah ini? Tiba-tiba terdengar suara handphoneku berbunyi. Kulihat nama Tiara yang memanggil.
Sebelum kuangkat, aku mencoba mengingat-ingat nama Tiara ini. Tapi sepertinya aku tidak mempunyai kontak bernama Tiara. Mungkin aku lupa. Kemudian kuangkat telepon dari nama yang tak ku kenal ini. Dan terdengar suara, "Halo Om, ini Tiara." Suaranya agak aneh, seperti gagap dan berat. Setelah ku coba tanya kembali, "Halo, ini dengan siapa? Ada apa ya?" Terdengar lagi, "Om, tolong Tiara." Suara telepon itu terdengar sedang menangis terbata-bata dan kemudian putus begitu saja. Aku termenung sambil mengingat-ingat nama itu. Sejak kapan aku menyimpan nama Tiara di dalam handphoneku? Kemudian terdengar suara mengetuk pintu. Oh, ternyata itu Joni. Dia menyampaikan kalau ibuku barusan telepon ke Joni karena handphoneku tidak bisa dihubungi. Padahal handphoneku selalu nyala dan aktif. Kemudian aku disuruhnya untuk telepon balik. Aku pun bergegas telepon balik karena aku khawatir terjadi apa-apa dengan ibuku karena dia sudah tua dan sakit-sakitan. Setelah ku telepon, ternyata ibuku dalam keadaan baik-baik saja. Hanya saja dia menanyakan keadaanku, dan ku jawab dengan terpaksa bahwa aku juga dalam keadaan baik-baik saja. Karena aku tidak mau ibuku khawatir tentang kejadian yang kualami. Namun sebelum ku sudahi percakapan kami, ibuku bercerita kalau tadi barusan ada anak perempuan yang mampir minta air minum. Dan setelah itu dia pergi begitu saja. Anak perempuan itu dipastikan bukan anak sekitar kampung kita. Aku terkaget dan kupastikan kembali ibuku. "Apakah ibu bertanya asal dan namanya? Dia sepertinya sulit bicara," ucap ibuku. Dan aku memberanikan diri untuk memastikan kembali ciri-cirinya. Dan ibuku berkata, anak perempuan itu memakai baju putih dan berambut panjang terkuncir. Aku termenung dan semakin bingung. Lalu ibuku bertanya, "Apa kamu kenal dengannya, Din?" "Oh, tidak Bu," ucapku. Dan kami menutup pembicaraan dengan saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan. Seolah-olah kepala ini semakin pecah karena selalu diliputi ketakutan dan keheranan. Di hari itu, aku memutuskan untuk izin tidak bekerja. Aku ingin mencoba menenangkan diri di rumah karena memarku juga belum cukup sembuh. Aku harus sedikit membongkokkan badanku karena masih menahan sakit. Di hari itu, aku mencari informasi lebih lanjut tentang keberadaan penghuni rumah dan nama Tiara ini. Muncul dugaan di pikiranku. Apakah Tiara ini adalah nama si anak perempuan itu? Aku juga mencari info tentang anak perempuan yang hilang di surat kabar. Setelah ku coba bertanya kepada beberapa tetanggaku, ada salah satu yang tahu informasi tentang Pak Arto ini, yang katanya dia adalah salah satu manajer yang kebetulan bekerja di pabrik yang sama denganku bekerja. Kemudian langsung saja ku telepon Joni yang sekarang berada di kantor untuk mencari tahu dan menggali informasi tentang Pak Arto. Siang itu mendung kembali datang. Nampaknya enak berbaring sembari menikmati musik. Karena cuaca yang mendukung, aku pun tertidur lelap. Setengah jam aku tertidur, namun seperti ada yang memanggilku dengan berteriak, "Om, tolong." Saat ku buka mataku, tiba-tiba ada bantal di depanku yang kemudian menekanku dengan keras. Aku meronta dan memberontak karena tidak bisa bernafas. Seperti ada seseorang di atasku menekan mukaku dengan bantal. Setelah aku berhasil memberontak, tiba-tiba aku tidak melihat siapa-siapa di ruang tidurku. Dengan keringat bercucuran dan nafas tersengal, aku langsung terperanjat dan memutari di seluruh ruangan dan di rumah ini.
tetapi tidak aku temukan siapa-siapa di rumah ini. Aku terdiam dan duduk di depan teras sambil masih menghela nafas. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara handphone yang ternyata itu Johnny, mengabarkan kepadaku bahwa Pak Arto itu memang benar pernah bekerja sebagai manajer yang pernah bekerja di pabrik kami. Namun itu sudah 9 tahun yang lalu, dan kabarnya dia sudah meninggal karena kecelakaan tabrakan motor bersama istrinya. Kabarnya Pak Arto ini bukan manajer teladan, karena dia selalu telat masuk dan mempunyai perilaku suka dengan minuman alkohol dan bermain wanita. Oleh karenanya, dia selalu ditegur bahkan dimarahi oleh atasannya. Kemudian Johnny mendapatkan informasi dari ibu kantin yang biasa kami makan dengan makanan khas Sundanya, yang menurut kesaksian ibu kantin di pabrikku, Pak Arto sering mengeluh dan bercerita tentang istrinya yang diam-diam ada hubungan gelap dengan kawannya. Namun karena ibu kantin saat itu masih gadis, beliau tidak mau berlama-lama ngobrol dengan Pak Arto, karena sudah terkenal Pak Arto suka genit dengan perempuan. Sore harinya aku meminta Johnny untuk pulang ke rumah ibuku, karena setelah kejadian yang hampir menegang nyawaku dan jiwaku merasa sudah tidak dalam keadaan baik-baik saja, karena bisa saja sesuatu yang lebih buruk terjadi padaku. Kemudian Johnny menyetujuinya. Sampailah di kampung halamanku. Terlihat dari kejauhan rumah yang asri, yang depannya terdapat pohon jambu yang biasa kami petik buahnya sejak kecil. Sudah 3 bulan kami meninggalkan rumah orang tuaku ini. Tapi 3 bulan menurutku seperti 3 tahun meninggalkannya. Sampailah kami di depan rumah. Demikian kisah jerit menyeramkan gadis berkuncir bagian kedua. Nantikan kelanjutan ceritanya tetap di CRX Media. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komentar terbaik akan mendapatkan hadiah dari tim kami, CRX Media.